Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya di Mapel Geografi. Karena waktunya yang cukup singkat, jadi Ibu percepat materinya di video ini ya. Oke, yang pertama materinya adalah bonus demografi. Mungkin beberapa kelas ada yang sudah, tapi kalau kita kuatkan lagi mungkin bisa jadi hasilnya akan lebih baik ya. Bonus demografi ini merupakan sebuah kondisi, sebuah bonus yang dinikmati sebuah negara karena besarnya proporsi penduduk yang berusia produktif dari rentang 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan. Jadi pada intinya bonus demografi ini adalah sebuah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Nanti ada videonya, bisa kalian putar sendiri ya, nanti Bu lampirkan videonya. Kemudian berikutnya fakta tentang bonus demografi. Bonus demografi ini merupakan sebuah bonus tadi ya yang dinikmati oleh sebuah negara yang mana hanya bisa dinikmati satu kali dalam 100 tahun. Ya, satu kali aja dalam waktu 100 tahun. Kemudian menurut Profesor Dr. Murtiningsih Aditomo, bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang terjadi karena menurunnya resiko ketergantungan sebagai hasil dari proses penurunan fertilitas jangka panjang. Kenapa di Indonesia sekarang sedang terjadi bonus demografi? Karena pada waktu yang lalu itu sudah berhasil menekan angka kelahiran atau angka fertilitas, sehingga sekarang yang diperoleh adalah usia-usia produktif yang lebih banyak daripada yang tidak produktif. Kemudian fenomena ini mulai terjadi di Indonesia tahun 2010 yang menunjukkan angka rasio ketergantungan di negara Indonesia adalah 51%,3. Jadi lebih banyak ya yang produktif, lebih banyak daripada yang tidak produktif, lebih dari separuhnya gitu. Nah, diprediksikan Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi itu pada tahun 2030 gitu. Nah, ini adalah gambaran dari bentuk piramida ketika kita sedang mengalami yang namanya bonus demografi, di mana kategori usia terutama pada usia 15 sampai 34 tahun itu mengalami kenaikan sebanyak 34,45%. Kalau kita lihat piramida Indonesia memang bentuknya kan masih ekspansif ya, atau bentuk kerucut atau bentuk segitiga, di mana usia yang belum produktif itu lebih banyak daripada yang produktif, atau dikatakan adalah angka kelahirannya sangat tinggi dibandingkan angka kematiannya gitu. Jadi kematiannya tinggi, kelahirannya juga tinggi gitu. Tapi kelahirannya jauh lebih tinggi daripada yang kematian gitu. Kemudian pada diagram itu juga ditunjukkan yang perempuan itu yang berwarna merah dan yang laki-laki berwarna biru. Merah itu 49,65% dan 50,34%-nya adalah penduduk laki-laki. Kemudian berikutnya rasio ketergantungan atau dependensi rasio, ini merupakan perbandingan antara jumlah populasi manusia non kerja dibandingkan dengan jumlah populasi yang kerja. Nah, ada fakta lagi tentang angka ketergantungan di perkotaan. Itu sudah mencapai 46,6%, artinya sudah masuk dalam rentang masa keemasan bonus demografi, atau bisa diartikan bahwa yang bekerja itu sudah lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Sementara untuk pedesaan itu masih 56,3%, di mana usia produktif itu banyak yang belum bekerja dibandingkan usia produktif yang sudah bekerja gitu. Nah, kemudian yang menarik dari data tersebut adalah 34% dari masyarakat kita berada di rentang usia muda, yaitu 15 sampai 35 tahun seperti yang tadi ditunjukkan pada diagram sebelumnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian masa keemasan bonus demografi, ini ada beberapa negara dan benua, di mana yang pertama negara-negara di Eropa itu sudah lebih dulu mengalami bonus demografi dari tahun 1950 sampai tahun 2000. Makanya kenapa di Eropa itu sekarang banyak negara maju dibandingkan negara yang berkembang, karena mereka sudah bisa mengoptimalisasikan kondisi bonus demografi pada waktu yang lalu sehingga membawa perubahan di masa yang sekarang. Gitu. Jadi bonus demografi ini bisa dijadikan sebagai sebuah batu loncatan atau peluang emas merubah status negara jadi negara maju ya, dari negara berkembang menjadi negara maju. Kalau kita lihat negara-negara Eropa sekarang kan mayoritas sudah negara maju ya. Kemudian negara-negara Asia Timur, contohnya kayak Cina, Jepang, dan Korea, itu juga sudah mengalami masa bonus demografi dari tahun 1960 sampai 1990. 30 tahun lamanya mereka sudah mengalami bonus demografi, dan mereka adalah contoh negara yang berhasil menangani fenomena bonus demografi sehingga bisa merubah status negaranya jadi negara maju. Kemudian India dan Indonesia ini masih berlangsung hingga sekarang.
mulai dari tahun 2010 hingga nanti puncaknya pada tahun 2030 akan terus mengalami bonus demografi. Berarti selama kurang lebih 20 tahun ya mengalami bonus demografi. Kemudian negara-negara di Afrika nanti baru akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Belum mengalami bonus demografi ya. Mudah-mudahan Indonesia khususnya bisa menangani atau bisa menyikapi fenomena bonus demografi ini dengan bijak, dengan baik, mempersiapkan diri supaya bisa menuai keuntungan dari fenomena yang terjadi satu kali ini. Kemudian dampak bonus demografi bagi laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang pertama adalah peningkatan produk domestik bruto. Dari peningkatan produk domestik bruto ini akan meningkatkan tingkat perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Kemudian ada juga pembangunan ekonomi yang dapat terwujud dengan adanya potensi tenaga kerja yang produktif. Pembangunan ekonomi ini akan terus berproses ya secara masif apabila memang tenaga kerjanya produktif, kemudian dia juga memiliki skill dan keterampilan yang mumpuni sehingga dia mempunyai peluang kerja yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya pengembangan bidang usaha kreatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, karena adanya bonus demografi banyak orang yang berusia produktif sedangkan peluang kerjanya mungkin tidak sebanyak itu sehingga memunculkan ide-ide kreatif yang akhirnya mengembangkan usaha baru yang menghasilkan, intinya seperti itu ya, meningkatkan pendapatan akhirnya. Nah, kemudian bab berikutnya adalah permasalahan yang diakibatkan